Saya mencoba untuk membuat sebuah polling di Pada Suka TV, yang pertanyaannya adalah, percayakah Anda dengan tesis atau kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Habaib atau klan Ba'alawi adalah terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah? Ini ada 5.200 suara, percaya itu 62%, tidak percaya ada 25%, ragu 4%, tidak tahu 9%, komentarnya ada 427, like-nya 346. Kiai Imad adalah sebagai sosok yang mendekonstruksi keabsahan nasab Habaib di Indonesia. Sampai sekarang juga masih polemik ya. Dan Rabitoh belum bisa memberikan sebuah tanggapan apa. Saya coba sedikit, sekitar 1 atau 2 menit ya. Pertanyaannya adalah, apakah saya ini sudah yakin bahwa nasab Ba'alwi ini terputus dari Rasulullah Muhammad SAW? Maka saya katakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah, menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data sekarang tidak mungkin Ba'alawi yang haplogrupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar, akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130, dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Ba'alawi. Ehab itu ya, J1 dimasuk grup itu. Orang Pak Dr. Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa saya yakin punya integritas. Konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu, kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, kalau ada sampel yang lebih banyak lagi, kemungkinan juga berubah gitu. Saya yakin akan tetap Imat gini, semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain. Proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman, udah itu. Baik, saya mencoba langsung ke Kamula Sarkun. Kamula Sarkun, kalau kita melihat background peran sosial politik dan keagamaan para habaib di Indonesia, khususnya Jakarta dan sebagainya, kemudian pasca polemik nasab, dan juga tadi saya tampilkan pollingnya, ternyata 62% itu percaya terhadap kajian Kiai Imad. Nah, kira-kira atau tesis Anda itu bagaimana dampak sosial politiknya terhadap sosok habaib di Indonesia ini? Silakan. Kita bicara lagi soal tentang nasab Ba'alawi yang sekarang terus hangat ya, hampir sudah setengah tahun lebih ya, 6 bulanan lah. Dan sesungguhnya ini pertengkaran adalah di internal NU sendiri. Yang menarik lagi, amaliyahnya itu sama, ideologinya sama, konsep teologinya sama,
tradisi keagamaannya juga sama. Kemudian ini mengeras, dan apalagi jika merujuk kepada beberapa dokumen ya, bahwa guru-guru Mbah Hasyim juga ada yang dari Baklawi, yang kemudian oleh Roe Surya Kendal itu kemudian dinyatakan bahwa sanad keilmuan Nahdlatul Ulama juga melalui transmisi dari Baklawi. Artinya benar-benar punya legitimasi yang baik legitimasi keilmuan maupun legitimasi sosial dan politik. Itu yang terjadi. Nah, belakangan ini kemudian terbelah disebabkan karena ya juga politik. Ya, hampir semua faktor yang mendominasi adalah soal-soal politik. Ada 3 kelompok ya yang boleh saya kelompokkan, ini sementara aja, kesimpulan sementara. Kelompok pertama ini memang sebelum ada penemuan Kiai Imad sudah muncul gejala anti habaib ya, terutama ketika persoalan Ahok di Jakarta. Ahok banyak pendukungnya, sementara yang merongrong Ahok itu dipimpin oleh Habib Rizik, meskipun dapat legitimasi dari Kiai Ma'ruf Amin ketika itu ya, menjadi ketua MUI, tetapi pertengkarannya tetap kepada habaib dan warga NU yang kebetulan pendukung Ahok. Itu kemudian menjadi lebih mengeras ketika PBNU menentang soal politik identitas. Dan politik identitas itu alamatnya ditujukan kepada Habib Rizik CS. Semua menuduh, semua mengarah ke situ, maka semakin keras. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor faktor medan-medan sosial seperti pengajian, ceramah dan sebagainya. Artinya di medan dakwah, meskipun membawa misi yang sama, meskipun membawa ajaran yang sama soal tentang keaswajahan, tentang maulid, tentang sholawatan sama, tetapi ada keperbedaan cara habaib ini yang kemudian sebagian habaib ya dianggap kurang adab lah bahasa anunya ya. Jadi kalau datang ke ke acara-acara maulid itu hanya sebentar, nunggu ceramah, setelah itu pergi. Jadi juga banyak sebagian merasa terganggu dengan narasi-narasinya, isi pengajiannya yang kemudian didukung oleh perkembangan IT yang semakin masif. Sesuatu yang pengajian yang harus sebelumnya ini didengarkan oleh komunitas dia saja, sekarang bisa didengar oleh hampir seintro dunia. Semua bisa mengakses. Padahal kadang-kadang dia pidato, ceramah, mensikapi khusus Jakarta atau lebih khusus kepada konteks sekitarnya. Tetapi karena IT ini menyebar luas sehingga keluar dari konteks dan seolah-olah ini menjadi narasi-narasi yang bersifat umum yang kemudian membuat telinga semakin merah bagi orang-orang yang sudah punya punya perseteruan politik. Nah, ini menemukan momentum ketika Kiai Imad kemudian meyakinkan dan keliling kemana-mana, itu kemudian membangkitkan semangat anti habaib itu terus mengeras ya, terus tersebar kemana-mana dan ada tandingan namanya Zuria Wali Songo yang juga mengaku Zuria Nabi sampai ke Zuria Nabi.
Nah, head to head ini terus terjadi, apalagi kemudian narasi-narasi yang dibangun kalangan sebagian habaib ini begitu menggunakan diksi-diksi yang memang tidak sesuai. Ya, terutama ya dalam pengamatan saya, Ketua Robito sekarang ini berbeda dengan Ketua Robito sebelumnya. Kalau Ketua Robito sebelumnya itu adalah sosok yang tawadhu, yang punya narasi, pilihan narasinya itu baik, sopan, dan menghormati kepada kiai-kiai NU lah terutamanya. Sementara Ketua Robito sekarang ini terus mengambil jarak kepada pemerintah dan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi yang kurang patut untuk didengar, padahal soal-soal politik kan soal-soal ikhtilafiyah, soal-soal suka dan tidak suka, soal-soal kecenderungan, bukan soal salah dan benar, hitam dan putih, tapi soal pilihan. Tetapi Ketua Robito sekarang ini sering memilih diksi, kata-kata, narasi yang tidak lazim ya di panggung dakwah dengan pilihan kata yang seperti itu. Nah, semua ini menjadi persoalan akumulatif yang kemudian tensi pertentangan ini terus mengalami intensitas yang terus semakin meningkat. Apalagi pada suka sering mengambil tema inti untuk jadi pembahasan. Jadi ini ada anu juga pada Suka TV ini. Nah, begitulah Mas. Nah, kelompok kedua ini kelompok yang netral, melihat melihat habaib ini biasa saja, tidak terlalu membangun narasi kebencian karena hubungan-hubungan rasional, tidak terpengaruh dengan soal-soal politik, sehingga ada penemuan begini ya bisa diterima, bisa tidak, dan bisa membedakan ketika habaib proporsional sikapnya, rasional. Yang ketiga, kelompok muhibin. Nah, kelompok muhibin ini memang mereka menjadi pecinta habaib. Karena itu ini pendukungnya juga banyak juga. Kelompok-kelompok muhibin ini apalagi ketika mendapat serangan dari Kiai Imad ini bukan kok semakin tapi tingkat kecintaannya itu tidak bisa dipatahkan begitu saja, apalagi kemudian mendapat legitimasi dari beberapa tokoh yang dianggap punya otoritas ya, seperti Pak Quraisy umpamanya meyakini bahwa zuriya Nabi itu ada. Seperti tulisan dan Profesor Hamka juga mengakui ada zuriya. Juga beberapa kisah-kisah tertentu, karoma-karoma yang diceritakan oleh Gus Dur, dan Gus Dur mendeklar itu sebagai zuriya Nabi. Itu menjadi dasar legitimasi bagi muhibbin untuk tidak berganjak sedikit pun terhadap upaya-upaya delegitimasi nasab Ba'lawi ini. Itu saja Mas, sementara ini. Oke, baik Kang Molas. Ini kan ada 5.200 nih percaya bahwa kajian Kiai Imad adalah benar atau percaya adalah 62%. Melihat data seperti ini, Anda bagaimana nih Kang? Ya tentu Mas, karena informasi soal ini kencang sekali di dunia medsos, terutama mereka yang selama ini ragu dan interaksinya itu tidak baik dengan habaib. Tetapi terus terang, di lingkungan internal habaib sendiri ada semacam muhasabah ya. Muhasabah, saya kemarin ketemu tokoh dari Robito, sekretaris juga saya teman juga, itu juga ada semacam kesepakatan
yaitu cooling down untuk tidak terlalu menanggapi serius soal ini dan menghimbau yang menjadi pemicu persoalan ini mencuat itu juga diberi peringatan keras ya. Ternyata itu menurut mereka tidak begitu banyak, hanya segelintir orang saja. Dan dari beliau juga ada teman saya yang habaib itu menyayangkan betul cara-cara yang dipakai oleh ketuanya, ketua Robito itu, yang cenderung untuk terus membangun perbedaan, pilihan narasinya itu yang tidak lagi menyatukan tetapi memisahkan. Reaksi-reaksi yang dibangun itu kemudian menyadarkan mereka, memang dia menyadari ada penurunan kepercayaan itu disadari oleh mereka ya, sesuai dengan informasi yang saya dapat, dan bahkan cenderung untuk tidak menanggapi ya, karena supaya benda ini terus tidak diproduksi. Tetapi kayaknya yang meramaikan ini di kalangan pendukung ya, antara Muhyiddin sama mereka yang sudah memang punya keyakinan sebagaimana pollingnya Mas Yusuf tadi. Nah itu Mas, jadi mereka menyadari juga ada dan melakukan muhasabah untuk merapikan di kalangan mereka agar tidak melakukan hal-hal yang mengulang lagi kesalahan. Nah beruntung mereka ini kemudian ada cantolannya, baik cantolan politik ya, yaitu Habib Lutfi yang kebetulan memberi dukungan kepada paslon yang menurut Quick Count unggul ya, masih punya masih bisa membangun narasi, ada legitimasi, buktinya sosok Habib Lutfi sangat dominan di 02 dan mendapat suara yang unggul itu Mas.